Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita alhamdulillah dapat sama-sama hadir dalam rangka melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini saya akan melanjutkan hadis nomor 838. Ini kebetulan hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ana 'inda dhanni 'abdi bi. Jadi dalam hadis ini disampaikan, aku sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku. Wa ana ma'hu idza dzakarani. Aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jadi ketika seorang hamba, ketika kita mengingat Allah, maka Allah akan senantiasa, kata dalam hadis ini, idza dzakarani. Jadi ketika hamba ini mengingat Allah, maka Allah akan mengingat hamba ini. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Jika ia mengingatku dalam dirinya, maka aku pun mengingatnya dalam diriku. Dilanjutkan, wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum. Dan jika ia mengingatku dalam suatu perkumpulan, aku pun mengingatnya dalam perkumpulan yang lebih baik dari mereka. Jadi ketika hambanya, ketika kita mengingat Allah, maka Allah akan mengingat kita. Ketika dalam sebuah perkumpulan kita senantiasa berzikir kepada Allah, mengingat Allah, maka Allah akan mengingat dalam suatu perkumpulan dengan perkumpulan yang lebih baik. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum. Jadi lanjutkan, wa in taqarraba ilayya bisyirr wa in taqarraba ilayya bisyibrin taqarrabtu ilayhi dzira'an. Dan jika ia mendekat kepadaku sejengkal, maka aku mendekat kepadanya sehasta. Jadi ketika kita semakin dekat kepada Allah, maka Allah akan semakin dekat kepada kita. Wa in taqarraba ilayya dira'an taqarrabtu ilaihi ba'an. Dan jika ia mendekat kepadaku sehasta, maka aku akan mendekat kepadanya sedepan. Wa in atani yamshi ataituhu harwalan. Dan jika ia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan berlari kecil. Ayat dirahmati Allah, bahwa dalam hadis qudsi ini kita diingatkan, ketika kita semakin dekat kepada Allah, maka Allah akan semakin dekat kepada kita. Ketika kita akan menjauh, maka Allah pun akan jauh dengan kita. Dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, Allah menyampaikan, sesungguhnya aku ini dekat. Fa inni qarib, sesungguhnya Allah itu sangat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sesungguhnya aku akan mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku, maka hendaklah ia memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka selalu dalam kebenaran.
Ada yang dirahmati Allah, dalam suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ditanya oleh seorang badui. Pertanyaannya kepada Nabi, kepada orang badui ini bertanya, wahai Rasulullah, apakah Tuhan kita ini dekat sehingga kami dapat bermunajat, atau Tuhan itu jauh sehingga kami harus menyerunya? Jadi pertanyaan yang luar biasa. Apakah Tuhan itu dekat sehingga kami harus bermunajat? Bermunajat itu memohon tetapi dengan lemah lembut, cukup pelan saja. Atau Tuhan itu dekat sehingga kami harus memanggil dengan keras. Ya, kalau perlu berteriak. Apakah Tuhan itu jauh sehingga kalau kita memohon kepada Allah itu harus menyeru, harus memanggil, harus minta dengan keras. Ya, ini pertanyaan seorang badui kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ini yang pertanyaan orang badui ini salah satu adalah asbabun nuzul, sebab turunnya ayat. Ya, lalu ketika pertanyaan itu ditanyakan kepada Nabi, turunlah salah satu ayat surah Al-Maidah ayat 36. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, carilah wasilah, atau wasilah itu carilah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya, dan berjihadlah di jalannya agar kamu beruntung. Hadirin dirahmati Allah, bahwa Allah itu dekat kalau kita mendekat, Allah itu jauh kalau kita semakin menjauh. Salah satu perintah Allah dalam ayat surah Al-Maidah tadi adalah agar kita mencari jalan untuk mendekatkan kepada Allah. Wabtaghu ilaihil wasilah. Kita diminta untuk mencari wasilah, mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Supaya apa? Supaya kita ini senantiasa dekat, supaya Allah ini senantiasa dekat kepada kita. Tetapi kalau kita jauh, maka Allah pun akan menjauh dengan kita. Hadirin dirahmati Allah, kata Imam Ghazali, manusia itu sering jauh kepada Allah karena beberapa hal. Yang pertama, orang itu semakin jauh ya kepada Allah, dijauhi oleh Allah karena perbuatan manusia itu sendiri. Yang pertama, karena manusia sering melakukan perbuatan maksiat, walaupun itu kecil. Kemaksiatan yang kecil itu tidak berasa, ya, kecil, sehingga menjadikan kebiasaan maksiat itu, perbuatan buruk itu, perbuatan dosa itu menjadikan orang terbiasa melakukan perbuatan dosa, sehingga dia hatinya semakin keras, hatinya semakin jauh kepada Allah. Misalkan orang seringkali berbohong padahal itu kecil, ya. Jadi kalau ada seringkali orang masuk kantor terlambat, alasannya kadang-kadang dibuat-buat, ya. Padahal bukan macet, alasannya macet. Ya, nggak masuk padahal bukan sakit, alasannya sakit. Tidak masuk kantor, tapi supaya diizinkan oleh atasannya, alasannya sakit. Padahal ada keperluan keluarga, padahal ada mengerjakan sesuatu hal, alasannya sakit. Tapi karena sudah terbiasa berbohong, maka dia akan mudah berbohong, akan nyaman dengan berbohong, akan menyaman untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, ya, sehingga hatinya semakin keras, menganggap bahwa perbuatan dosa yang kecil-kecil itu menjadi terbiasa. Bisa jadi orang itu ketika sholat tidak khusyuk, ya, bacaannya tumanina. Jadi ketika sholat itu salah satu adalah tumanina, ya, tenang, ya, tidak buru-buru, ada jeda antara rakaat yang satu dengan rakaat yang lain.
ya, dibaca dengan sempurna. Tapi tidak tumanina, terbiasa enak sholat buru-buru, tidak doa sesudah sholat, gerakannya tidak sempurna. Akhirnya orang akan terbiasa lalai dengan sholatnya. Seringkali ya orang menganggap bahwa membicarakan orang lain itu biasa, membicarakan keburukan orang lain itu biasa, menggunjing itu biasa. Karena udah terbiasa maka menjadi sesuatu yang merasa bahwa itu bukan perbuatan dosa. Kata Imam Ghazali, orang yang terbiasa melakukan perbuatan dosa dari hal-hal yang kecil, maka semakin sering melakukan, maka hatinya semakin keras, maka orang akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ayo dirahmati Allah. Ada salah satu cara misalkan ketika Imam Ghazali menyampaikan bagaimana supaya kita senantiasa dekat kepada Allah. Ya. Banyak hal tentunya. Salah satunya adalah kata Imam Ghazali, perbanyaklah ibadah sunnah. Ketika sunnah-sunnah kita lakukan, ya kita memperbanyak sunnah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka salah satunya kita akan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sunnah bisa jadi sunnah yang berupa lisan dengan banyak berzikir kepada Allah, bisa jadi sunnahnya memperbanyak zikir, bisa jadi melaksanakan sunnah itu karena memang memperbanyak membaca Quran. Bisa jadi sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah adalah berupa perbuatan. Bisa jadi sunnahnya dalam bentuk ibadah sholat sunnah dan lain sebagainya. Bahkan Imam Ghazali pun mencontohkan misalkan salah satu yang sunnah yang juga salah satu kalau bisa kita laksanakan adalah ketika digambarkan ya, ketika kita mencari wasilah, mencari jalan mendekatkan diri kepada Allah, ketika membaca Al-Quran pun sunnah-sunnahnya kita laksanakan. Misalkan kata Imam Ghazali, perintah taqarrub ini ada dalam Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Quran, ada ayat-ayat sajadah, misalkan dibacakan lala tuti'u wasjud waqtarib. Ya, ketika ada perintah untuk bersujud, ketika sujud tilawah pun kita ikut bersujud ya. Makanya kadang-kadang ada sholat ketika imam membaca sujud tilawah, misalkan baca surah Al-Alaq, atau kadang-kadang di beberapa tempat sengaja ada sholat tertentu yang dibiasakan dalam periode tertentu, ada yang sebulan sekali atau tanpa terjadwal, itu imam sengaja membaca ayat yang ada sujud tilawah. Ini kan sunnah-sunnah yang jarang dilakukan ya. Ketika kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, itu langsung sujud ya. Ketika kita sholat sendiri, ketika kita sholat sunnah, atau ketika kita baca Quran sendiri, kita sujud ya. Dengan membaca, misalkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, misalkan kita membaca doanya adalah sajada wajhiyal ladzi khalaqahu wa saqa sam'ahu wa basarahu ya bi qawlihi wa quwwatihi. Hadirin dirahmati Allah, dalam hadis qudsi ini ya kita dianjurkan untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita dekat kepada Allah, maka semakin Allah dekat dengan kita. Semakin kita jauh dari Allah, maka semakin kita jauh ya, maka Allah semakin jauh dari kita. Ya, salah satu yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah adalah dengan memperbanyak ibadah. Salah satu ibadahnya adalah ibadah sunnah. Kalau wajib sudah jelas. Kalau orang melaksanakan sholat 5 waktu rajin, ya memang wajib. Wah, dia bisa melaksanakan ibadah haji, ya memang wajib. Wah, dia bisa melaksanakan zakat, ya memang wajib itu zakat. Kalau sudah sampai nisabnya, bukan sesuatu yang wah, karena itu wajib, harus. Wah, dia bisa rajin tepat waktu sholatnya, ya emang wajib. Semuanya harus demikian. Wah, dia bisa haji,
Ya itu memang wajib. Tetapi istimewa kalau orang melaksanakan yang wajib bisa melaksanakan yang sunnah. Ya, wajibnya bagus, sunnahnya dilaksanakan. Wah, orang itu luar biasa kalau kita teladani. Sebelum sholat wajib dia melaksanakan sholat sunnah, itu luar biasa. Karena apa? Dia bisa melaksanakan yang wajib, yang sunnah dia laksanakan. Wah, habis sholat zuhur dia nggak langsung pulang tuh, langsung berdoa dulu. Nah, itu sunnah, itu luar biasa. Ya, bisa melaksanakan yang sunnah. Habis itu bisa melaksanakan sholat sunnah ba'diyah, itu luar biasa. Ya kalau sholat zuhurnya ya memang wajib. Orang bisa puasa sunnah itu luar biasa. Tapi kalau puasa wajib ya memang wajib. Puasanya saya full 1 bulan. Anak saya puasanya 1 bulan tamat, ya memang wajib. Ya, menjadi kewajiban setiap kita. Ya. Tetapi kalau dia bisa puasa sunnah, ada yang Senin Kamis, ada yang puasa Daud, ada yang puasa setiap pertengahan bulan Qamariyah, ya. Itu luar biasa. Karena itu salah satu bentuk taqarrub ila Allah. Ya, jadi salah satunya bagaimana seseorang itu mendekatkan diri kepada Allah. Wabtahu ilaihil wasilah. Bagaimana seseorang itu mencari cara, mencari jalan wasilah, mencari cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang itu membayar zakat biasa, tapi ketika orang ada keluangan rezeki dia bersedekah, itu yang luar biasa. Karena itu cara untuk mendapatkan wasilah, mencari wasilah, mendekatkan diri kepada Allah. Ketika orang tidak ikut-ikutan ya untuk melakukan hal-hal yang negatif, ketika komunitas seseorang itu mungkin bisa jadi untuk membicarakan keburukan orang lain, dia berusaha memisahkan diri. Bisa jadi itu adalah cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat dirahmati Allah, tentu harapan kita bahwa Allah selalu dekat dengan kita. Ya, oleh karena itu perbanyaklah kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya adalah memperbanyak ibadah sunnah. Ya, sunnah Nabi itu bisa berupa lisan, bisa juga perbuatan, ya. Bisa juga melalui perbuatan yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Bisa juga berupa ucapan yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Hai dirahmati Allah, kesimpulan hadis pada pagi hari ini bahwa di mana kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan semakin dekat kepada kita. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama untuk mencari wasilah, untuk mencari jalan bagaimana supaya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan karena kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah semua doa kita, semua harapan kita, keinginan kita, ya khususnya ketika kita ingin kebaikan di dunia atau hasanah di dunia dan termasuk juga kebaikan di akhirat, ya juga hasanah fil akhirat, mudah-mudahan akan dikabulkan, mudah-mudahan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita sama-sama akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.